Aduh Gusti nanggung stres. Musim corona kieu, tidak ada kerja, tidak ada uang, pikiran bingung, masalah kiri kanan. Tapi ngomong-ngomong, kakak saya enak sekali si Akang itu ya. Coba adiknya lagi stres begini, coba bantu kasih solusi ke apa ke. Malah dia enak-enak di kamar enjoy saproko. Enak banget dia. Ah, lebih baik saya berusaha untuk bikin stres kakak saya daripada dia enak-enak nggak bikin apa-apa, nggak bantu saya. Ah, udah aja bikin stres kakak saya aja. Oh Kang, Oi, gimana Kang? Coba lihat adiknya stres banyak masalah begini, coba bantulah kasih solusi ke apa ke. hari gini masih stres. Stres pikir-pikir peribahasa-peribahasa nih Kang. Aduh, zaman sekarang aduh corona udah nggak ada kerja, kita harus bikin apa, stres masalah kiri kanan. Duh Kang, kira-kira saya mau tanya nih Kang, arti dari peribahasa kadang saya sering dengar dari orang-orang Kang, tapi sampai sekarang saya belum tahu itu Kang jawabannya Kang. Kira-kira arti peribahasa dari tong kosong nyaring bunyi apa sih Kang? Halo, tong kosong nyaring bunyi aja susah. Sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya itu sangat luas maknanya deh. Pokok nama, lah. Sebenarnya misteri. Ini mah saya aja langsung jadi pusing kalau dengar tong kosong nyaring bunyinya. Nah kan, akan saya aja pusing, biar dia pusing, biar tahu rasa dia. Terus Kang, satu lagi Kang. Sabar dulu, Oh ya, saya belum jelaskan. Satu kisah tong kosong nyaring bunyinya jadi misteri. Kenapa jadi misteri? Sampai saat ini, detik ini, aduh, tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa bisa nyaring? Sekarang lagi dikacari tahu. Eta anu nyaring teh saha anu nakol kalau bahasa Sunda mah. Siapa yang mukul? Itu yang jadi misteri. oh, Paham kan? ngartos ngartos Kang, ngartos. Itulah kenapa tong kosong nyaring bunyinya jadi misteri. Karena sampai saat ini belum tahu siapa yang mukul tong kosong itu. Paham Jadi kan? ngartos tong kosong teh apa sampai ayeuna teh nya Kang ya? Ini lah. Oh, bener kayaknya. Benar kan? Bener-bener Kang. Tong pusingkeun tuh. Bener. Ah, Tiap hari Erek, mikiran Kang, lieur. Ah, ante erek pelajaran naon hok. Nanya gampang. Naon iya hiji deui Kang tah saur rencangan seueur nu nyarita ka abdi. Arti eta sok kepikiran gitu setiap wangi teh. Eta nanti budak ketik ngamai pejit teh. Stres tiap hari mikir. aya anu susah enggak? Ada yang susah enggak? Pertanyaan tuh yang bener-bener berbobot gitulah. Nya tapi abi hoyong mau terang, mau tahu arti budak letik ngamai pejit itu apa itu Kang? Budak letik ngambai pejit itu teh budak anu kecelakaan. Pejitna keluar. Begitu. Berarti sakti oge Kang nya. Woi, lain sakti atuh. Eda zaman kiwari sakti jelema euy. Aduh, Goblok. pertanyaan teh itu berbobot ayo. Cik, yang berbobot lah, yang berkualitas. Kalau kata orang Inggris mah yang elegan. Oh. Gitu. Kan saya orang Sunda Kang. Walaupun orang Nah, Sunda tuh belum harus lah. membanggakan budaya Sunda. Ame Sunda teh bisa menjadi satu panutan. Tapi nah kan nya rata-rata orang Sunda pinter gitu, ngabodor, ngalucu. Palinter kita orang Sunda teh. Mun ngahibur jelema gitu. Hayang apal sejarahna orang Sunda tah? Kira-kira teu apal Ada eta. aing. Mending nu lain. Terlalu mudah eta mah. Nya jawab heula tuh Kang, tong kitu pisan atuh. Aduh, Dasin keur oge yang terang. saya oge enggak tahu. Mun tahu mah dibere nyaho kurang sejarah orang Sunda. Ari Akang mah namanya ongkona gampang sejarah orang Sunda. Lain masalah hese, lain masalah
Iya, Iya, aduh. pokoknya sudah mah masalah is the best lah bahasa Indonesia nama. Bahasa Inggrisnya is the best mah nya. Ini bahasa Inggris tuh kan. Nah, kalau mau sekolah kan sampai pintu gerbang. Tapi mun bahasa tutur bahasa nu lain mah perumpamaan jika tong kosong nyaring bunyi eta masih misteri. Oh, Kudu apa misteri teh eta anu geus teu ka naon sih ngaranna teh. Keampleng teh jauh gitu, jauh sangat jauh lah. nya. Jadi itu tuh harus pakai perasaan. Iya Kang, iya anu sok di iya kan ku baturan saya teh kan. Kalau arti apa ini gajah mati meninggalkan gadingnya apa sih Kang? Jadi pertanyaan. Kadang teman-teman tanya sama saya juga nggak tahu jawabannya, makanya Begini siapa aja. tahu akan bisa kasih solusi. Gampang, gajah mati meninggalkan gadingnya. Salah sebenarnya. Kalau gajah meninggalkan gadingnya salah. Tulang belulang yang lain kenapa nggak dihitung? Iya benar juga Iya sih. kan? Iya juga sih. Iya lah, harus jangan gadingnya saja, tengkoraknya, kepalanya, tulang rusuknya, kakinya kan tulang-tulangnya kemana? Iya, Jangan betul, cuma betul. gadingnya, kasihan dong yang lainnya iri hati. Jadi harus lengkap Kang ya. Harus lengkap, harus lengkap. Nah, terus yang itu kalau jing jiripit tulang bajing kecepit artinya itu apa Kang? Itu kan bahasa Sunda. Nah, sekarang saya mau tanya artinya. Kenapa sih selalu bertanya cing-cing keripik tulang bajing kacepit? Kan kebanyakan orang Sunda banyak yang pertanyakan itu, makanya saya tidak tahu. Cing keripik tulang bajing kacapit ku bulu pare tah eta. Jadi si bajing teh keur nangan pare. Ya. Muncul baheula mah nangan pare teh da ku lapar teh si bajing teh. Nya. Masuk ke jero panto, masuk ke dalam pintu, mau masuk pintu. Nya. Si tulakna teh naon si bahasa Indonesia tulakna mah apa ya bahasa Indonesianya si tulak teh pengganjalnya tertutup, terjepitlah kakinya. Masuk logika kan? Ya, Ya, betul. itu Betul. aja. Kenapa sih zaman sekarang pusing dengan adanya kolorna begini? Aduh. Nah, itu kan sebetulnya kolorna itu bagaimana sih Kang? Kolorna itu celana dalam. Oh, kolorna itu. Naknya itu nya, jadi kolornya. Oh, Sidiknya celana dalam. Begitu. kasihan Kang ya. Gara-gara corona banyak orang-orang yang stres, Ya, yang berarti susah. kebanyakan kolornya hilang kayaknya. Berarti dicuri dong. Kayaknya sih. Stres setiap hari. Kita ngomongin apa sih sebenarnya, Dek? Nggak Se- jelas ya. Sebenarnya saya mau curhat Kang. Siapa tahu Kang bisa kasih solusi masalah kehidupan Kang. Masalah di mana-mana. Oh, gampang. Pikiran saya tuh berat Kang, stres kalau untuk jalani hidup ini. Jadi abi hoyong nyunkeun solusi di akang nu terbaik kumaha kanggo kahirupan ka payuna teh Kang. Stres Kang. Untung mun teu sabar mah Kang, wah entos abi mah dugi kunaon Masalah ah lieur kehidupan ieu mah. mah. Lieur. Masalah kehidupan gampang. Percuma dong. Abi belajar di Banten 10 tahun. Oh, kong singa Kang di Banten ya? Jangan salah. 10 tahun. Nah, teh 10 tahun teh Kang teh. Jualan sepatu jangan bon. Segan teh naon Kang guru kayak naon Kang nih. Bisa. Tong isinkeun tukang kana binyunkeun solusi Kang. Kahirup kaharepna kumaha. Gampang. Hayang sukses jika batur-batur mah bisa nyenangkeun sadaya-daya dulur-dulur kabeh. Kalau misalnya nggak percaya, saya bisa kasih melayang ini tanpa disentuh oleh tangan. Banten Pak, Ari masalah Banten abi percanten sih sarakti mau bukti? nya hoyong lah di mana-mana. Ayeuna kan zaman ayeuna mah kada aya bukti me percanten jalmi teh Kang. Seimbang ya. Tanpa disentuh oleh tangan bisa melayang. Kumaha sih carana Kang cik yang terang lah anu. Penasaran lah. Cuma tong heran ya. Entong jangan takut. Nya Kang. Kalau sampai melayang,
jangan takut. Mohon. Aduh, terpaksa mengeluarkan ilmu. Banten, Pak. Lami di Banten Kang ya. Tong. Aduh, geser. 10 tahun. 10 tahun. Di paling mana nak Kang Banten Kang? Eta sieun susukan. Oh, kung si Abi baheula ngodeng di Banten Kang. Rame ngodeng teh. Nya kitu we Kang da di Apa pada. tong ngeganggu Oh nya mangga Kang atuh Kang. ritualna. Enggak siap ya teh. Udah siap. Udah Kang lah siap saya Kang. Hmm? Siap lah. Stres Kang, stres kehidupan Kang. Mau sabar mah aduh. Entong sieun nya. Dia kakarekeun di dinya ku saya di berenya. Mohon Kang. Tanpa disentuh oleh tangan ya. Ya Kang ya. Akang sakti juga ya. Jangan mengganggu dulu. Ya. Orang konsentrasi. Jangan mengganggu dulu. Sakti banget Kang. Tanpa disentuh oleh tangan, betul. Iya betul. Logika. Betul. Logika. Tadi saya disentuh oleh tangan nggak? Iya enggak sih Kang. Logika. Sakti banget nih. Aduh, lawan Banten. Ada pertanyaan yang lebih berbobot lah kayak gitu. Tapi kata-katanya dulu waktu Akang di Banten sempat jadi tukang sol sepatu, itu kenapa Kang? Jadi dulu jadi tukang sol sepatu karena kerja kebun gagal, hama semuanya, tidak ada pekerjaan, akhirnya saya terjun di sol sepatu. Begitu. Saya mau tanya Kang, kira-kira menurut Akang ini gimana? Udah berapa bulan corona ini berjalan, kira-kira yang terbaik, jalan yang terbaik bagi Akang gimana sih Kang mengatasi solusi ini Kang? Gampang. Kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua tuntas. Betul sih Kang. Pasrah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah ada kata mengeluh dalam hidup. Jalani saja. Jalani terus, tuju masa depan yang cerah ke depannya. Pikir keluarga, pikir anak istri. Begitu. Jadi dengeran deui. Nah, Sunda mah lucu ya, ada anak-anaknya. Awas jangan lari-lari ntar labuh. Gabungan Indonesia Sunda, tapi itu suatu kebanggaan kayak gitu. Ya dengein katanya. Benernya Kang ya. Tapi begini, hidup itu simpel. Jikalau engkau, ini sudah agak seriusnya, serius, jadi dangukeun. Ngomong naon saya telah pokoknya. Nah, intinya mah gitulah, intinya gitu, hidup itu simpel. Kalau kau jalan lurus hidupmu. Nah, seri Kang ya. Enggak, jadi maklumlah sekolah dulu nomor 1 juara sekolah, prestasi apa sih yang nggak didapat, semua didapat. Sekolah di mana gitu Kang? Kapungkur Kang. Hmm? Kapungkur sekolah di mana? Entong nanya. Pokoknya itu mah juara 1 lah. Lomba musisi ngeband juara 1, main catur juara 1, main bola juara 1, main gendang juara 1. Hebat kan? Oh gila Kangnya. Oh, karena cuma saya sendiri pemainnya. Nyanyi tuh Kang. Sudah terseran Kang. Mun kitu mah aduh pasti juara hiji wae tuh Kang. Stres. Eta kan tah kepikiran kan sama saya. Kebanyakan orang tua bilang kalau kita makan di depan pintu Kang, jangan depan pintu. Nanti nontot jodoh. Apa sih Kang artinya Kang? Nontot jodoh. Sebenarnya itu bukan nontot jodoh atau menghalangi jodoh, menghalangi jalan. Kalau ada orang mau lewat gimana, ayo coba pikir Bang. Itu mah jadi
itu orang tua dulu itu bukan membodohi ya bahasanya, bukan membodohi tapi untuk mengingatkan bahwa kalau makan atau duduk jangan di depan pintu atau di lawang panto atau di ya eta lawang panto itu depan pintu ya kan, Oh, ya, supaya ya, ya. ada orang lewat tidak terhambat terganggu. Kalau orang mau buang air besar BAB atau modal Ya, ya, ya. malah keganggu gitu, malah keganggu gitu langsung Benar, gitu. oke Kang ya. Mm-mm. Oh, benar-benar. Aduh, stres Kang benar-benarnya. Peribahasa teh nyieun abili. Aya kasieun oge dilanggar sieun jeung ieu Kang tah. Benar. Saur kolot kapungkur ya. Abi teh ngadangu-dangunya. Entong ieu nanti nyukur buuk tengah peuting Kang tah. Eta hayang apal tah caritana kunaon tah eta. Tah. Ayo we pertanyaan teh nya. Ya lah. Tengah peting sebenarnya mah terjadi masalah. Cuma mun masalah teh nyukur bau di tempat poe tungtungna pitak terombol. Botaknya. Maksudnya botak nggak ada tahu jika umpak-umpakan sawah, terap-terap Ya, sawah. ya. Kayak gitu. Oh. Ya untung dulu pernah saya lihat seorang ibu yang lagi mencukur anaknya karena di malam yang gelap sangat hening. Akhirnya kepala anaknya kasihan penuh dengan luka-luka silet sabetan. Karungnya tuh Ini teh si emak etanya ka budakna nih. Aduh. Reka salon teu boga duit. Nih susah pisan jeung hirup Kangnya. Ya susah. Da susah mah sebenarnya di jalan sorangan dibikin sendiri susah itu. Kalau kita ada keinginan untuk bekerja apapun, berusaha untuk mencari kerja yang halal, mencari kerja yang baik, insya Allah rezeki itu pasti ada di jalan itu. Oh. Di jalan Allah. Jangan lupa berdoa sambil berikhtiar, tapi doa juga jangan lupa. Oh, jadi maksud Akang kita harus bekerja dengan keras, giat, jangan pernah mengeluh, kerjakan apa saja yang penting halal ya Kang ya. Jelas. Hidup itu tidak ada kata mengeluh. Kita hidup di dunia berarti harus siap menerima resiko konsekuensinya. Betul, Saat betul. kita lahir besar dewasa dan kita punya tanggung jawab, kita harus siap dalam menghadapi itu. Kebanyakan orang begini, saya mau mencari jati diri. Jati diri itu apa sih? Kalau menurut saya jati diri itu adalah saat kita dewasa dan mempunyai rumah tangga, itulah jati diri kita untuk bisa bertanggung jawab menghidupi istri, anak, dan yang lain-lain. Betul. Tapi dengan cara yang halal, bekerja yang ini, jangan gengsi. Hidup ini Betul. gengsi, orang semua gengsi, ingin mobil mewah, ingin baju mewah, HP mewah. Buat apa? Kalau cuma untuk jadi ria, untuk memperlihatkan. Sekarang itu banyak mau makan di restoran, Iya, foto, betul. Ya, posting betul, di betul. Facebook. Di luar sana masih banyak orang-orang susah yang masih ambil makanan-makanan di sampah. Kita harus bersyukur, apapun makanannya kita harus bersyukur. Mohon Kang. Sedikit pun harus bersyukur. Mohon, Oh, Kang. sekarang itu manusia banyak mengeluh. Tuhan itu paling tidak suka sama umatnya yang selalu mengeluh. Bagaimana? Tuhan itu, Allah itu adil. Orang yang durhaka, orang yang penuh dosa saja masih dikasih rezeki, nafas, kehidupan. Tapi kebanyakan orang tidak banyak menyadari hal itu. Untuk sadar gitu kelakuan sorangan. Oh. Jinah, mabok, aduh kenaon dada uang tungtungna tuh. Mohon Kang laras Kang laras. Jadi kadinya asa juga ustadnya aing aduh kayak jadi naon da aduh. saha itu Kang eta kata-kata saha eta teh kanggo Jadi abdi. kalau ada puisi itu tak ada cinta yang abadi, yang ada hanyalah kasih sayang yang abadi. Kebanyakan kenapa saya bilang tak ada cinta yang abadi? Cinta itu semuanya palsu. Contohnya begini, cinta, aduh, saya suka pergi ke pasarnya, lihat baju bagus, Iya, iya. saya suka banget sama baju ini, atau bogoh pisannya, Mohon. aduh, dalam arti kan Mohon. bogoh itu cinta dalam bahasa Mohon. Indonesia. Mohon. Paling baju rusak habis selesai. Tapi Ya. kalau kasih sayang tidak akan pernah putus sampai masuk liang lahat. Laras ogenya benar. Jadi tak ada cinta yang abadi, yang ada hanyalah kasih sayang yang abadi. Benar. Kasih sayang itu kita harus tabur ke semua orang, benar. mau sama Mohon, anak, Kang. istri, sama orang lain, kan begitu. Mohon. Terus iya Kang kami masuk lieur gitu ninggal rencangan
anu sombong. Jadi hirup nate hayang ngandalkeun koloto aya tah kan soalnya jalan nu namina jalmi tidak selamanya orang tua itu ada untuk kita. Jadi kita harus betul-betul berusaha untuk mandiri Kang ya. Jangan sampai besok orang tua kita mati, kita mengharap siapa Kang? Jadi menurut Akang bagaimana solusinya Kang? Solusinya simpel. Kita harus berpikir begini. Kita dibesarkan, kita dilahirkan, dibesarkan, dibiayai sampai sekolah sama orang tua. Kita tidak pernah memahami bahwa orang tua itu banting tulang, memeras keringat. Untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya. Tapi kita malah berfoya-foya, menghabiskan uang orang tua, menyombongkan diri tanpa melihat bagaimana sih jadi kayak orang tua ini. Benar-benar. Disitulah kita sebenarnya harus belajar. Itu kembali pada diri kita sendiri, kembali bagaimana kita harus bisa. Saat orang tua kita tidak ada, misalnya orang tua kita tidak ada, apa yang akan kau lakukan? Kalau setiap hari dari kecil sampai dewasa besar cuma mengandalkan orang tua, saat orang tua tidak ada, kau mau bisa kerja apa? Hanya jadi benalu. Ari benalu teh naon Kang artina Kang? Da abi datat santerang. Benalu teh. Aduh, jawab yang lain terlalu mudah. Pertanyaan yang lain saja. Ayo kita hafal benalu pohon dari. Nanti akan terang. Sebenarnya bisa, tapi ya, yang lain aja lah. Stres kan kehidupan kieu kan. Teu gaduh damel. Istri nyungkeun artos wae carana kumaha kan. Mun teu sabar-sabar mah Gusti nu agung. Da aduh. Untung masih dipasihan kesabaran gitu kan. Nya abdi mah bersyukur we ka Gusti Maha Suci gitu. Masih dipasihan tuang saaya-aya abdi mah sok bersyukur lah. Stres mun hirup teh. Ku zaman ayeuna Kang nya anu senang tambah senang, anu susah tambah susah kan. Sedih abdi mah. Sabarlah, semua orang itu punya masalah. Sedikit kecil namanya masalah, itu namanya orang hidup. Kalau tidak mau punya masalah, mau mati. Enggak Kang lah. Rugi Kang. Rugi apanya? Semua orang akan mati kok. Belum saatnya kecuali Gusti Allah nu manggil Kang ya. Ya intinya mah gitulah, berserah diri kepada yang Maha Kuasa. Jangan pernah stres, jangan pernah mengeluh, berusaha. Nantilah kita kerja bangunan saja, gampang. Iya Kang. Kebetulan saya ada proyek taman, bikin landscape ikan. Kalau kamu mau, nanti saya bawa hari Senin. Oh siap Kang, kalau masalah kerja Kang. Besok lah. Daripada teman-teman saya mencuri, berbuat hal yang bukan-bukan, lebih baik saya kerja keras kan, banting tulang untuk menghidupi anak istri saya, yang penting halal, menjadi berkah buat anak istri saya kan. Akang kan tahu sendiri zaman sekarang kan, Bisa. segala cara dihalalkan. Saya tuh paling takut kan, karena apa? Sekarang kita dunia enak, memakan uang yang bukan hasil keringat kita, tapi pertanggungjawaban di akhirat itu Kang yang saya takutkan. Makanya saya datang ke Akang minta solusi caranya bagaimana, hidup ini bagaimana. Stres kan di rumah tiap hari duduk diam, yang damel teh aya damel. Ya sabar. Insya Allah besok kita ikutlah ke tempat kerja. Kebetulan Akang teh ada proyek-proyek ini, kerja landscape, taman, kolam ikan. Nanti bantu Akang lah ya, gampang. Jadi kolam ikan itu Akang khususnya buka di mana kan? Kolam ikan itu yang misalnya yang mau pesen bisa, nanti dilihatlah, nanti kamu ambil video aja, ada HP kan? Ada Kang, ada. Ya gampang. Oh jadi Landscape kolam ikan. landscape kolam ikan. Jadi Kebenaran. khususnya di Timika ya kalau nggak salah Kang ya. Terserah itu mah. Misalnya dari luar mau dipanggil juga nggak apa-apa, terserah. Soalnya Kang di Timika Papua ini, setahu saya landscape taman itu, kolam ikan itu belum ada Kang. Ada sebenarnya. Ada ya. Ada sih teman-teman dari Jawa. Ada orang Jawa, jago-jago juga, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, jago-jago juga bikin landscape. Cuma kebetulan mereka bukanya di Jakarta, di Bandung. Di sini belum, di sini paling ada 1-2 lah. Kemarin ketemu di daerah mana ya? Budi Utomo Timika. Ada sih. Tapi nggak apa-apa, ikut aja lah.
Iya siapa. Mudah-mudahan ada rezeki di situ. Amin, Ada amin orang Kang. butuh bikin kolam ikan kan kita bisa kerja. Iya Kang, Supaya bener bisa Kang. menghidupi anak istrinya. Iya Kang, daripada di rumah. Iyalah, tapi anak istri masih makan nasi kan? Oh masih lah, masa makan batu Kang. Jangan sampai maksudnya. Iya Kang, yang penting ada pemasukan sedikit Kang lah. Nah, jadi Kasihan. kebetulan mau tanya nih, Mhm. tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Sebenarnya saya lagi stres Kang. Stres kok bawa saya? Soalnya kan saya lihat Akang enak duduk di kamar, isap rokok, ngopi kan. Sementara saya lagi stres, coba setidaknya Akang kasih solusi apa ke. Enak sekali Akang. Akang juga stres sama. Ah, sugante Akang, Pak. Akang saya damal. Sugante Akang terus damal Kang. Sama khayalan atuh. Mudah-mudahan aya proyek gitu. Ya, nama urang doakeun we sami-sami Kang. Tapi lah. benar, nanti ikutlah ya kerja. Siap Kang, siap Kang. Nanti kamu foto video. Kan punya YouTube ya? Gaduh Kang. Apa namanya? Nama YouTube abi Xanderons Kang. Sandaron? Sanderons. Oh iya. Oke, kok Ntar. Akang dilihat lah. Mohon. Oke upami abi tos ngiring damel sareng Akang, ku abi divideokeun sadayana Bisa. ame babaturan gitu rencangan siapa yang mau pesan bisa hubungi di YouTube saya Kang. Bisa. Nanti di situ saya akan taruh nomor HP saya. Bisa. Karena kalau menurut saya landscape kolam ikan ini bagus kan untuk pandangan ya, untuk hiasan di halaman rumah. Bisa. Ya Kang ya. Karena kan saya lihat di Timika ini orang ingin untuk halaman di rumahnya, hiasan rumah, ya Kang ya. Tapi jangan lupa Kang, kalau besok jadi proyek kolam Kang, ajak-ajak lah ya, biar saya ada pemasukan buat hidupi anak istri. Akang kan tahu sendiri lah, di zaman serba susah, zaman corona ini, kita ya masyarakat kecil mau mengeluh, mau minta bantu sama siapa, semua kita merasakan lah karunia teuing lah sadayana kitu ripuh lah ya, mudah-mudahan. Intinya mah jangan mengeluh lah. Mohon. Kalau Akang juga mau mengeluh juga bisa. Ini kos-kosan udah 3 bulan belum bayar. Tapi sabarlah. Namanya kita mah orang perantau, kudu berusaha. Mohon Kangnya. Ya, intinya mah jangan banyak mengeluh lah. Berarti Ikhtiar, ngadoa, jalankeun. Intinya mah eta we. bener Kangnya, bener. Nya muncul batur gitu, jalmi-jalmi nu ngarantau teh senang, padahal batur mah teu apal kitu nya susana urang di rantauan teh kumaha gitu. Tapi bersyukur loh, kita walaupun dapat kamar sapetaknya Mohon. masih bisa tinggal, tidak kepanasan, tidak kehujanan seperti Rita Sugiarto, Mohonnya Kangnya. ya kan? Tapi intinya mah itu aja lah. Oke, Siap Betul. Kang. siap sama. Nya tuh Kang upami kitu mah Kangnya. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang.